YouTube channel aku, Yun Rahmawati. Apa kabar kalian semua, sehat-sehat kan? Gimana, udah pada makan belum? Jangan lupa makan, karena apa? Karena pura-pura bahagia butuh tenaga. Jadi kalian jangan pada lupa makan ya. Oke. Nah, di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku bakalan ngasih tahu 3 bahan alami yang mampu menaikkan trombosit kita di dalam tubuh. Nah, sebelum itu aku juga mengingatkan kepada kalian semua, ayo kita bantu para pahlawan yang berada di garda terdepan dengan cara mengikuti peraturan pemerintah untuk berdiam diri dulu di dalam rumah, terus hindari keramaian, jaga jarak, jaga kebersihan, dan rajin cuci tangan. Yuk kita putus tali rantai penyebaran virus corona ya. Atau buat kalian yang memang tidak bisa berada di rumah, harus bekerja di luar, nggak apa-apa, asalkan dari luar, dari berpergian itu langsung mandi, langsung dicuci si bajunya. Hal itu juga biar kuman-kumannya langsung mati, langsung hilang, langsung pergi setelah kita mandi gitu kan. Oke, lanjut nih ke pembahasan utama, yaitu 3 bahan alami yang mampu menaikkan trombosit di dalam tubuh. Ini sebelumnya buat kalian yang belum nonton video aku yang sebelumnya, kalian bisa nonton tuh di video aku yang waktu aku kena ITP, dimana trombosit aku turun. Dan itu akibatnya apa kalau misalkan trombosit turun, yaitu dimana kita kalau pendarahan atau kita terluka fisik ya, bukan hati, terluka itu bisa mengakibatkan darah kita banyak yang keluar, jadi sulit untuk melakukan pembekuan darah. Jadi darah kita itu ngalir terus gitu kayak air gitu, karena nggak ada si trombosit ini, trombositnya kurang gitu kan, makanya harus imbang. Sedangkan trombosit itu dikatakan normal ketika trombosit itu mencapai 150.000, itu udah masuk normal kan. Nah oke, jadi 3 bahan alaminya ini apa aja? Di antaranya yang pertama itu adalah wortel. Nah, wortel ini sebelumnya udah banyak yang tahu ya, apalagi pengguna ITP. Kalau kita menggunakan wortel itu bisa menaikkan trombosit. Jadi selain wortel ini bisa memberikan vitamin A yang baik banget buat mata kita, tapi si wortel juga bagus untuk menaikkan trombosit kita. Nah, caranya kayak mana? Caranya itu gampang banget, itu bisa kita langsung makan atau di jus ya. Di jus juga bisa. Nah, emang kandungannya apa aja sih wortel ini? Ntar aku kasih lihat kandungannya. Ini dia kandungannya. Nah, itu dia kandungan dari wortel, bagus banget. Jadi buat kalian yang butuh menaikkan trombosit, yang kena DBD atau ITP, yuk kita coba. Siapa tahu itu cocok di diri kalian gitu kan. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua ini adalah jambu biji. Yap, jambu biji. Jadi jambu biji ini atau jambu kluthuk gitu ya, itu tuh udah sering banget terdengar di kuping kalian bahwa jambu biji bisa menaikkan trombosit kita. Untuk yang penyakit DBD juga itu cepat untuk menaikkan trombosit. Bisa di jus atau bisa juga dimakan langsung. Kalau dimakan langsung juga enak, apalagi kan manis, rasanya kan manis-manis kecut gimana gitu kan. Ya itu bisa menaikkan si trombosit di dalam tubuh kita. Apa aja kandungannya? Ini dia kandungan jambu biji. Oke, ini dia yang ketiga. Yang ketiga ini adalah yang udah nonton video aku ya, video aku sebelumnya yang udah aku ceritain. Iya, aku pakai si daun pepaya atau daun kates, daun apa ya, pokoknya daun pepaya itu kan pahit, emang pahit. Nah, itu diambil airnya aja, ditumbuk, terus diambil airnya kira-kira ya mungkin setengah sendok atau 1 sendok, itu langsung diminum gitu kan. Cuman waktu aku itu kurang cocok, dia itu bisa menaikkan trombosit aku. Emang efektif banget, aku nggak bohong, ini efektif banget di tubuh aku, dia menaikkan trombosit aku secara signifikan. Nggak signifikan sih, bertahap gitu kan ya, cuma emang beneran naik waktu aku ITP itu kan. Tapi sayangnya asam lambung aku juga jadi ikut naik, jadinya sama-sama naik, jadi nggak bagus gitu kan. Tapi emang beneran fix naikin si trombosit, malah tapi si lambung aku juga naik. Cuma nggak tahu kalau di kalian. Ini aku ngasih saran aja, aku masih tahu aja 3 bahan alami yang mampu menaikkan trombosit kita secara alami gitu kan ya. Nah, kandungan si daun pepaya ini emang apa aja sih? Ini dia kandungannya.
Oke, nah itu dia 3 bahan alami yang mampu menaikkan trombosit di dalam tubuh kita sehingga kita bisa melakukan atau pencegahan gimana kalau misalnya kita kekurangan trombosit itu kan darah kita jadi keluarnya banyak kalau kita terluka, itu nggak bagus. Makanya kita harus menjaga benar-benar, apalagi yang ITP ya. Ayo semuanya sehat semua, kita pasti bisa sehat. Oke, semangat. Nah, kalau misalkan ditanya apakah cuma makan 3 bahan itu aja. Nah, ini catatan juga ya buat kalian semua yang nonton video ini. Kalau misalkan 3 bahan alami itu tadi kan itu semua cocok-cocokan tergantung dari diri kalian masing-masing. Ada yang mungkin memang cocok pakai si jus wortel, ada yang cocok pakai jambu biji, atau ada juga yang cocok pakai si daun pepaya kayak aku tadi kan. Itu semua tergantung dari diri kita masing-masing. Nah, buat kita tahu gimana cara cocok atau nggak cocoknya, jangan semuanya kita konsumsi bareng-bareng ya. Jadi kita jeda, maksudnya di jeda itu kita coba satu-satu. Contohnya kita cobain si wortelnya dulu selama 2 minggu nih ya. Misalkan trombosit kita emang turun atau kita lagi drop gitu kan, jadi trombosit turun tuh kalau ITP kan ya. Coba tuh kita konsumsi si wortelnya itu selama 2 minggu berturut-turut. Jadi makanya wortel aja, jangan digabung, jangan dicampur aduk gitu kan. Jadi kita nggak tahu mana yang cocok, mana yang enggak di tubuh kita kan. Kalau misalkan itu nggak cocok, coba kita cari yang kedua. Kalau masih nggak cocok lagi, terus coba cari yang ketiga, dan ternyata yang ketiga cocok ya alhamdulillah itu kan. Jadi video aku bisa bermanfaat buat kalian semua. Nah, kalian misalkan nanya, emang cuma itu aja waktu mengonsumsi waktu trombosit turun? Waktu aku dulu, waktu trombosit turun itu aku juga mengkonsumsi rutin si telur rebus ayam kampung. Itu aku rutin ya tiap pagi. Emang sih kadang bosen gitu kan ya. Cuman ya wajib itu harus gitu kan, karena disaranin juga bagus gitu kan, namanya telur ayam kampung itu emang bagus, terus direbus juga kan, bukan digoreng. Nah itu bagus, jadi bukannya aku nggak tahu kalau misalkan ke diri aku itu bisa menaikkan trombosit atau enggak, tapi aku di situ menggunakan si telur itu untuk daya tahan tubuh aku juga kan. Terus selain itu aku juga disarankan oleh ada anggota ITP juga, dia menyarankan aku untuk minum sari kurma, karena sebelumnya juga aku minum sari kurma tuh waktu itu, cuman menurut aku kayak nggak ada efeknya gitu loh, mungkin merek itu beda-beda kali ya, nggak tahu ya. Terus dia menyarankan aku untuk minum si sari kurma itu, dikasihlah fotonya ini, katanya coba dicek. Ya alhamdulillah, terus aku ngikutin saran dia kan, aku minum sari kurma yang diberikan, dikasih tahu mereknya ini gitu kan, udah beli, udah diminum, itu nggak terlalu, aku nggak tahu ya kalau itu ngaruh ke tubuh aku untuk menaikkan trombosit atau enggak, karena waktu itu aku masih mengkonsumsi obat juga, jadi waktu itu mengkonsumsi metil sama si sari kurma ini, cuman jadi nggak tahu mana yang emang si sari kurma ini bisa menaikkan trombosit secara benar atau enggak, tapi aku minum si sari kurma itu juga buat daya tahan tubuh aku, jadi selain untuk katanya menaikkan trombosit, jadi itu sebagai daya tahan tubuh aku aja. Nah itu dia yang aku konsumsi waktu trombosit aku turun. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang menonton, atau kalian yang masih cari-cari, searching apa sih bahan yang bisa menaikkan trombosit. Dan ini adalah pengalaman aku ya, jadi itu tergantung pada diri kalian masing-masing, apakah diri kalian, tubuh kalian itu cocok saat menerima bahan-bahan tersebut atau malah bahkan nggak cocok. Jadi kan itu kembalikan lagi ke diri kalian masing-masing. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa memberikan informasi kepada kalian semua. Mudah-mudahan kalian juga bisa sehat-sehat semua, sembuh semua. Jangan ada lagi yang sakit. Walaupun kita sakit, kita tetap berdoa karena kesembuhan itu pasti datang. Oke, sekian dulu video ini. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai habis. Terima kasih banyak juga buat kalian yang udah subscribe channel aku, udah support channel aku. Terima kasih banyak. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa untuk klik lonceng notifikasinya, dan juga like, komen, juga share ke teman-teman kalian. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. See you, bye-bye.